orang yang open minded, orang yang benar-benar punya pola pikir berkembang, growth mindset, dan pola pikir tidak terbatas, yang cerdas itu mau belajar dari pengalaman orang lain juga. Dan gue juga salah satu orang yang tidak membatasi diri gue untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain. Dan kali ini gue mau ngajak lu untuk belajar dari pengalaman dokter Emma. Jadi dokter Emma ini tuh dia dokter umum. Dia itu emang konten kreator juga dan mental health survivor gitu, survivor yang dimana jadi memang dia itu pernah mengalami gejala bipolar dan gejala bipolar halusinasi audio gitu. Nah itu tuh jadi memang dia tuh waktu mengalami hal tersebut dia tuh merasa banyak suara-suara gitu, halusinasi suara-suara kayak gitu. Dan backgroundnya itu dia itu udah menikah dan punya 2 anak ya, seperti itu. Lalu yang menurut gua sangat informatif juga, jadi dia juga sempat menceritakan seberapa berbahaya dan mematikannya ketika seseorang itu terlalu fokus pada sosial media gitu, terlalu obsesi pada angka likes, view gitu, ataupun komen gitu. Dia menyoroti sebagai content creator dan juga dia juga sebagai individual gitu. Jadi maksudnya menurut gua walaupun lu bukan content creator, kalau lu menjalani hidup yang terfokus atau berpaku pada sosial media atau social expectation gitu, lu harus menonton itu gitu. Ya sebenarnya ketika lu tidak mengonten as a profesional atau profesi ya, maksudnya ketika lu juga ngonten kehidupan lu sehari-hari yang setiap hari gitu, itu kan lu juga sebenarnya konten kreator gitu kan. Cuma mungkin bedanya itu apakah misalkan ada feedback atau apakah lu mendapatkan sesuatu secara materi atau tidak gitu kan. Nah menurutku sebelum lu melanjutkan hal itu ataupun untuk lu yang mau memulai hal itu, lu bisa banget untuk menonton video itu gitu, menonton video dari pengalaman Bu Dokter. Nanti video linknya gue taruh di kolom description, nanti lu cek, jadi lu bisa tinggal langsung klik aja gitu, kayak gitu. Dan gue salut banget, sangat respect sama Bu Dokter ini karena gue sangat yakin itu tidak mudah ya untuk dia itu sebagai seorang dokter mau berbagi kisah hidupnya tentang bagaimana dia itu dalam mental survivor gitu, mental health survivor. Jadi dia benar-benar berjuang untuk kesehatan mentalnya gitu kan. Karena ya lu tahu sendiri gitu kan ya, banyak orang itu judgmental dan tidak bisa menghargai kejujuran dan tidak mengambil pelajaran gitu, tapi malah menyerang pribadi orang kan. Jadi memang harus siap gitu kan, kayak gitu-gitu ya gitu. Dan dia itu menurut gue lumayan sangat dipercaya ya, karena dia subscribernya aja udah 2M lebih gitu. Dan memang dia juga berprofesi sebagai dokter, banyak edukasi dia tentang kesehatan di kontennya juga. Cuma yang bikin gue benar-benar tertarik adalah tentang kesehatan mentalnya. Dan kalaupun ya menurut gue ketika lu pun tidak mengalami yang dia alami, tapi kan lu tuh bisa well educated ketika lu melihat ada orang sekeliling lu
atau lu kenal orang yang seperti itu gitu. Jadi maksudnya lu jangan mengabaikan, lu juga jangan berpikir untuk lu menyembuhkan diri sendiri gitu. Maksudnya untuk menyembuhkan dia gitu, menyembuhkan orang tersebut, karena masalahnya serius. Dan dia juga sempat menyoroti tentang apakah sakit mental itu berhubungan dengan beriman gitu, orang beriman atau enggak, dan jawabannya memang enggak ya. Maksud gue tuh Tuhan itu meminta kita itu memang berikhtiar ya ketika kita itu sedang sakit gitu, mau sakit fisik mau sakit mental gitu, sama aja kan sedang sakit gitu. Nah maksudnya bukan berarti salah ketika lo meminta orang itu untuk sholat atau mungkin diruqyah gitu ya, tapi maksud gue lo itu harus terbuka dengan berbagai solusi termasuk solusi medis gitu kan, seperti itu. Terus dia juga menceritakan salah satu pengalamannya yang lumayan menurut gue tuh apa ya, lumayan sampai nempel gitu ke otak gue, bahwa ketika seseorang itu sedang dalam keadaan yang gangguan mental gitu ya, orang itu tuh bisa sangat membahayakan dirinya sendiri maupun orang sekitarnya gitu, membahayakan orang lain juga. Jadi dia tuh sempat terpikirkan karena mendengar suara juga, dia itu sempat mau ngajakin anaknya untuk nabrakin diri bareng gitu. Nah maksud gue ini luar biasa banget gitu, bahwa dia itu punya kesadaran diri ketika dia tahu dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia itu berobat gitu. Dia itu punya, yang gue lihat dari ceritanya ya, dia itu punya sampai 4 psikiater gitu. Dia juga minum obat juga, karena itu kan bahaya ya. Jadi jangan membiarkan gangguan mental gitu, karena itu tuh bisa membahayakan diri lu sendiri, membahayakan orang yang lu sayangin, membahayakan pasangan lu gitu, membahayakan orang-orang terdekat, seperti itu. Dan bukan berarti ketika lu itu datang ke psikiater atau psikolog lu tuh gila, enggak gitu. Malah menurut gue itu lebih hebat, lebih cerdas, karena fokus ke solusi gitu. Dan dia itu sekarang sudah sembuh ya, dan sedang terus ya, dia survive gitu untuk menjaga kesehatan mentalnya itu gitu. Dan dia juga nge-share cara dia ngurangin obat-obatannya. Ya maksudnya dia kan dikasih obat ya, kalau ke psikiater itu nanti lu pasti diresepin obat gitu kan. Terus ini juga yang gue ingetin lagi, untuk jangan sekali-kali berusaha pengen nyembuhin trauma orang lain atau gangguan mental orang lain. Niatnya baik, cuman maksudnya itu lu jangan gegabah gitu. Lu tuh harus tahu bahwa itu tidak sesimpel yang lu pikirkan di bayangan lu gitu, kayak seperti itu ya. Dan itu juga kan lumayan, selain itu tuh gue juga memperhatikan yang dia itu membahas tentang dampak sosial media itu. Dia itu sampai kehilangan jati diri, sampai dia itu juga nggak, susah untuk bahagia. Dia mulai jauh dengan orang-orang terdekat. Dia merasa kesepian walaupun dia punya banyak orang yang subscribe dan ngefollow dia gitu. Dia pun mulai melalaikan apa ya, jadi suaminya udah mulai nggak didengerin, kalau cerita anaknya juga nggak didengerin ketika cerita gitu. Nah itu tuh sesuatu habit yang berbahaya gitu kan. Itu bisa merusak relationship lu, merusak hubungan merit lu, dan menurut gue juga ini bisa sampai masuk ke ranah mengganggu lu di bidang profesi juga gitu,
mengganggu lu dalam bekerja gitu, dalam bersosial dengan orang lain. Jadi ketika gangguan mental lu apapun sudah sangat mengganggu, lu sudah mulai membuat lu takut dengan diri lu sendiri, atau membuat lu merasa sudah membahayakan diri sendiri, sudah berpikir menyakiti diri sendiri, ingin mengakhiri hidup lu, jangan dibiarin. Segera minta tolong ke ahlinya gitu ya. Dan kalau gue bisa ngomong sih, nggak usah peduli apa kata orang ya, karena orang tuh sebenarnya nggak peduli banget gitu lu mau bahagia atau enggak, lu mau sehat atau enggak. Jadi lu itu yang harus lebih peduli terhadap kebahagiaan lu sendiri gitu, terhadap kesehatan lu sendiri secara mental dan fisik. Seperti itu. Orang itu ngomong-ngomong doang tuh kadang nggak ngerti juga yang diomongin kayak gitu ya. Maksudnya misalkan lu takut orang tuh ngomongin lu ke psikiater atau psikolog tuh, misalkan lu dikira gila atau apa, itu biarin aja ya. Tetap fokus ke solusi, tetap fokus untuk diri lu sendiri gitu, untuk kebaikan lu sendiri. Lu yang harus bisa memikirkan yang terbaik untuk diri lu kayak gitu. Tuh orang juga nggak bayarin hidup lo kok. Kalau lu kenapa-napa, kalau lu nggak bahagia, kalau hidup lu nggak tenang, lu susah produktif, lu susah membangun relationship sama orang, kan yang rugi lu sendiri gitu, daripada dengerin omongan orang yang tidak berguna. Seperti itu. Dan menurut gua edukasi mana lainnya yang dijabarkan oleh Dokter Emma juga, jadi dia tuh menjelaskan tentang perbedaan bipolar sama moodian gitu. Dan dia juga bilang bahwa sebenarnya awalnya itu dia itu overthinking terus gitu, dan depresi, banyak stres. Jadi sebahaya itu kan gitu. Dan menurut gua ini penting banget untuk lu tonton dan lu pelajarin gitu ya. Dan jangan lupa dicek untuk video yang ada di kolom deskripsi yang gua tag. Jadi lu tinggal klik aja.